Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GB Rahel Wiyon dan Kalijudan. Selamat Paskah. Hari ini kembali kita boleh memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada setiap kita melalui peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Ya. Nah, melalui peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita hari ini. Yang pertama, kebangkitan Kristus menjadi jaminan keselamatan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 di ayat yang ke-22. Ibrani 7 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Dikatakan Tuhan Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jaminan dalam soal apakah? Dilanjut dalam Ibrani pasal 7 di ayat yang ke-25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Berarti Tuhan Yesus adalah jaminan yang memberikan keselamatan dengan sempurna. Bicara tentang keselamatan, semua orang tentu merindukan, mendambakan keselamatan. Dan ketika kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, maka melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menjadi sebuah jaminan atau kepastian bahwa setiap umat Tuhan yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus ada jaminan, kepastian, keselamatan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak boleh ada keraguan atau kebimbangan dalam hati kita, karena jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah jaminan, adalah sebuah kepastian yang sungguh luar biasa. Jaminannya itu melebihi daripada kekuatan langit dan bumi kita. Karena jaminan di dalam Tuhan Yesus adalah jaminan yang sungguh pasti. Yang kedua, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita bahwa biarlah melalui kebangkitan Tuhan Yesus mengubah kehidupan setiap kita manusia. Duka cita diubah menjadi sukacita. Ketakutan diubah menjadi damai sejahtera. Bahkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus mengubah arah atau orientasi dan tujuan hidup kita. Di kitab Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal 3 di ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ternyata arah atau orientasi kehidupan setiap umat Tuhan setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka seharusnya arah atau orientasi hidup umat Tuhan adalah untuk perkara-perkara surgawi. Dikatakan kitab Kolose 3 ayat yang pertama tadi, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Artinya biarlah arah atau tujuan hidup kita adalah kepada perkara-perkara surgawi, bukan yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini bersifat sementara. Bahkan semua yang ada di dunia ini bisa digoncang. Hari-hari ini membuktikan melalui pandemi virus corona yang dialami hampir oleh semua bangsa yang ada di dunia ini, ya, kegoncangan demi kegoncangan terjadi. Ini menunjukkan bahwa semua yang ada di dunia ini bisa mengalami kegoncangan, tapi hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Allah dan kerajaannya. Nah, karena itu biarlah orientasi atau arah hidup kita hanya tertuju kepada perkara surgawi, perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada.
Dilanjutkan bukan cuma arah atau orientasi, melainkan juga tujuan hidup kita. 1 Korintus pada pasal yang ke-10 di ayat yang ke-31 dikatakan, 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ternyata bukan cuma arah atau orientasi hidup kita yang diubah, melainkan juga tujuan hidup kita. Mungkin selama ini tujuan hidup kita hanya tertuju untuk kepentingan, untuk memuaskan diri kita sendiri. Tapi melalui peringatan kebangkitan Kristus, Tuhan mau supaya tujuan hidup kita, dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 tadi, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam menjalani hidup ini, lakukanlah semua itu dengan sebuah tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin supaya melalui peringatan kebangkitan Kristus, arah orientasi hidup kita kepada perkara surgawi, perkara yang di atas, dan tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Ini yang kedua, bicara tentang perubahan hidup. Kebangkitan Kristus mengubah hidup manusia. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Kristus akan memberikan pengharapan. Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita bahwa melalui peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, Allah memberikan pengharapan. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ketiga, 1 Petrus pertama di ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Melalui kebangkitan Kristus, kita akan dibawa kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Memang dahulu kita hidup tanpa pengharapan, seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-12. Efesus 2 ayat 12 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Jadi dulu, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, memang hidup kita tanpa pengharapan. Tetapi semenjak kita percaya dan mengenal Tuhan Yesus, maka sekarang kita memiliki pengharapan. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus membawa kita kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena itu jangan lagi hidup seperti orang yang tidak punya pengharapan. Sangat disayangkan jikalau kita umat-umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menyebut diri sebagai orang percaya, tetapi ternyata masih hidup seperti orang yang tidak punya pengharapan. Pasca kebangkitan Kristus, Tuhan ingin supaya kita sadar bahwa kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Bahkan di dalam Yeremia pasal 29, di ayat yang ke-11 dikatakan, Yeremia 29, di ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perlu kita ingat dan camkan baik-baik dalam hati kita, bahwa Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Tidak ada kata putus asa di dalam Tuhan, dan bersama Tuhan selalu ada harapan. Karena itu, kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita mungkin sedang menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan dalam hidup ini, mari jangan putus asa, jangan patah semangat, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Bersama dengan Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut, selalu ada pengharapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui kebangkitan Kristus yang kita peringati bersama pada hari ini, boleh mengingatkan kita bahwa melalui kebangkitan Kristus ada jaminan, kepastian, keselamatan. Melalui kebangkitan Kristus mengubah hidup orang percaya,
Tidak ada lagi yang namanya duka cita, ketakutan, bahkan arah atau orientasi hidup kita kepada perkara surgawi. Dan tujuan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, melalui kebangkitan Kristus akan memberikan harapan. Karena Allah selalu menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau sudah mengingatkan setiap kami melalui peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kami peringati bersama-sama pada hari ini, bahwa ada jaminan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu biarlah iman percaya kami senantiasa semakin teguh di dalam Tuhan. Dan kebangkitan Kristus boleh mengubah hidup kami. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ketakutan, bahkan arah ataupun orientasi hidup kami sungguh-sungguh tertuju kepada perkara surgawi, di mana Tuhan ada. Dan juga Tuhan, biarlah sungguh Tuhan, tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan Engkau yang sudah memberikan anugerah dan melimpahkan anugerah di dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah kami tidak menjadi umat Tuhan yang dipenuhi dengan kekecewaan ataupun keputusasaan, karena mungkin tantangan kesulitan yang kami hadapi kadang-kadang berpotensi untuk membuat kami putus asa. Tapi firman Tuhan mengingatkan, kebangkitan Kristus membawa kepada kami, memberi kepada kami hidup yang penuh dengan pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus dan bersama dengan Tuhan Yesus selalu ada harapan. Meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga kami boleh sungguh menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, bersama dengan Tuhan yang sudah menang dan mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat GBI Rahel Wiyung dan Kalijudan. Bila iman kami tetap teguh, bahkan semakin teguh di dalam Tuhan. Berkat anugerah damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan, perjalanan kehidupan setiap kita, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat Paskah. Tuhan berkati kita sekalian.